Halo people, jadi di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang fungsi turunan trigonometri. Ya, jadi pelajaran atau materi kali ini itu ada di kelas 12 dan di sini kami akan membahas mengenai pengertian, terus rumus-rumusnya dan contoh penerapan soal nih dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, let's go. Fungsi turunan trigonometri adalah suatu persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri. Misalnya sinus, kosinus, tangen, kotangen, seken, koseken. Rumus turunan trigonometri digunakan untuk mengetahui tingkat perubahan yang berkaitan dengan suatu variabelnya. Nah, bagian selanjutnya yaitu rumus-rumus nih teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri ya di rumus yang di PPT. Seekor kelinci yang sedang bersembunyi di tempat persembunyiannya melihat seekor elang terbang dengan ketinggian 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah... Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Nah, jika dilihat dari gambar, yang ditanya itu adalah sudut 60 derajat. Nah, sedangkan panjang sisi hipotenusa segitiga itu diketahui. Nah, lalu karena diketahui, kita langsung masuk ke sin 60 derajat. Jadi, sin 60 derajat sama dengan X per 18. Nah, lalu berapa sih nilai sin 60 derajat itu? Sin 60 derajat kan nilainya setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 ini kita sama denganin X per 18 lagi. Nah, setelah disama denganin X per 18, X-nya akan pindah ke kiri karena kita mencari X. Lalu 18 dikali setengah akar 3. Nah, lalu karena 18 itu bisa dicoret dengan 2, maka kita coret menjadi 9. Maka X adalah 9 akar 3. Di sini saya akan melanjutkan contoh soal mengenai penerapan turunan fungsi trigonometri. Contoh soal itu berbunyi, suatu hari Pak Sobiran melakukan proyek renovasi gedung. Ia hanya bermodalkan data dari pemegang proyek sebelumnya. Pada data tersebut formulanya Fx sama dengan X plus 2 cos X, dengan Fx adalah tinggi gedung dan X adalah sudut elevasi yang terbentuk antara pengamat dan gedung dalam sudut kerja. Pertanyaannya adalah berapakah sudut elevasi yang terbentuk apabila kita ingin mencari tinggi gedung maksimumnya. Jadi untuk mencari sudut elevasinya, yang harus kita lakukan adalah F aksen X atau F aksen dari formula itu tadi itu harus sama dengan 0. Tadi kan formulanya atau F aksennya kan X plus 2 cos X. Oleh karena itu F aksennya maka X menjadi 1 dan 2 cos X menjadi min 2 sin X. Sehingga F aksen X nya yaitu 1 min 2 sin X. Oleh karena itu karena F aksen X sama dengan 0 maka 1 min 2 sin X sama dengan 0. Sehingga satunya berpindah ke ruas kanan, min 2 sin X sama dengan min 1, dan min 2 nya pindah ke ruas kanan menjadi pembagi, sehingga sin X sama dengan setengah. Setengah itu merupakan sin 30 derajat, sehingga sin X sama dengan sin 30 derajat. Maka seharusnya jawabannya ada 2, ada 30 derajat dan 150 derajat, karena hanya kedua sudut itulah yang membentuk setengah, yang bernilai setengah. Tetapi apabila dinalar, sudut 150 derajat itu tidak mungkin, karena jarak pandang antara pengamat dan tinggi gedung itu harusnya membentuk sudut lancip. Oleh karena itu sudut yang termasuk atau yang memadai untuk dijadikan jawaban adalah 30 derajat.
Sebuah bola bergerak melingkar peraturan dengan persamaan posisi bola Ft sama dengan 2 sin 3t. Tentukan kecepatan pada saat t sama dengan pi per 12 tadi. Nah, langkah yang pertama itu kita tentukan dulu fungsi turunan dari Ft ini. Nah, caranya itu dengan f aksen t sama dengan 2. Nah, sin kan turunannya cos, berarti 2 cos 3t. Terus turunannya 3t itu kan 3, jadi 2 cos 3t dikali 3. Nah, sama dengan 6 cos 3t. Nah, cara selanjutnya itu kita tinggal substitusi ke dalam persamaan f aksen t tadi dengan t sama dengan pi per 12. Nah, f aksen t itu diganti jadi f aksen dalam kurung pi per 12. Nah, sama dengan 6 cos 3t. Nah, t-nya ini diganti jadi pi per 12. Jadinya itu 6 cos 3 dikali pi per 12. Nah, nanti itu 12-nya bisa dicoret dengan 4. Jadinya 6 cos pi per 4. Nah, pi per 4 ini kan 45 derajat. Berarti cos dari 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Jadi 6 dikali setengah akar 2 sama dengan 3 akar 2. Sebuah gelombang bergerak teratur dengan posisi T detik mengikuti persamaan Ft sama dengan 2 sin pi per 2t dalam cm. Pertanyaannya, posisi gelombang pada saat T sama dengan 3 per 2 detik adalah. Jadi, persamaan Ft sama dengan 2 sin pi per 2t menghasilkan F3 per 2 sama dengan 2 sin pi per 2 dikali 3 per 2 sama dengan 2 sin 3 per 4 pi. Nah, sin 3 per 4 pi ini menjadi sin 135 derajat. Jadi, 2 sin 135 derajat menjadi 2 setengah akar 2 yang akhirnya hasilnya akar 2.